tampak sekali sekitaran 5 tahun terakhir ini masif sekali ya kedatangan ya para TKA dari negara Cina, dan mereka kemudian dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Cina juga yang beroperasi di Indonesia, salah satunya PT GNI yang ada di Morowali Utara ini. Insiden yang terjadi baru-baru saja di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, antara tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh PT WNI dengan tenaga kerja asal Indonesia, ya, sesama pekerja di perusahaan tersebut, di perusahaan smelter nikel tersebut yang berujung maut ya, karena ada beberapa korban nyawa baik dari kedua belah pihak, dan saat ini sedang dilakukan investigasi ya terkait dengan keadaan ini. Tetapi yang ingin saya soroti di sini adalah bahwa sebetulnya kedatangan tenaga kerja asing dalam hal ini adalah TKA dari negara Cina memang menjadi concern kita semua rakyat Indonesia. Kenapa? Karena tampaknya sejak beberapa tahun ini TKA dari negara Cina itu banyak sekali yang datang ke Indonesia. Tidak seperti di zaman-zaman presiden yang dulu ya. Tampak sekali sekitaran 5 tahun terakhir ini masif sekali ya kedatangan ya para TKA dari negara Cina, dan mereka kemudian dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Cina juga yang beroperasi di Indonesia, salah satunya PT GNI yang ada di Morowali Utara ini. Nah, kita semua ya rakyat yang menyimak, yang tidak terlibat di dalam bisnis yang sedang terjadi tersebut, kita sudah was-was gitu ya, sudah khawatir bahwa pada suatu ketika kedatangan TKA dari negara asing ini ya, ini akan membawa sejumlah persoalan-persoalan yang nanti akan menjadi persoalan yang banyak kali terjadi. Dan sebetulnya insiden Morowali Utara di tanggal 15 Januari 2023 ini semacam domino ya, domino yang rubuh yang nanti akan menghasilkan domino efek. Terlebih ketika kemudian dalam investigasi awal yang dilakukan, bagaimana sistem K3 mereka itu ternyata sangat buruk ya. Di akhir Desember tahun 2022, seorang seleb seorang TikTokers Nirwana Sele yang bekerja di perusahaan yang sama di PT GNI juga meninggal terjebak kebakaran di situ. Dan kemudian kali berikutnya ini ada insiden bentrokan antar tenaga kerja di PT GNI ini sekitar 2 minggu kemudian. Tampak sekali bahwa sistem K3 di sana di perusahaan tersebut sangat tidak bagus, dan sebetulnya ini adalah suatu titik pangkal dari kemungkinan terjadinya insiden-insiden yang berikutnya lagi di masa mendatang. Dan seandainya pemerintah di sini tidak tegas ya, karena sampai dengan hari ini kita juga belum melihat tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan ini ya, tampaknya malah Menteri Bahlil juga waktu itu memberikan statement yang seakan-akan justru malah berpihak kepada perusahaan asal Cina ini ya. Jadi tidak memberikan pernyataan yang bersifat melindungi pekerja di PT GNI yang notabene adalah pekerja asal Indonesia. Bahkan sepertinya seakan-akan pekerja asal Indonesia inilah yang kemudian menjadi sebab musabab dari terjadinya insiden di PT Gunbuster Nickel Industry ini kan. Jadi sekali lagi memang ini adalah kasus yang kompleks, tetapi sudah difikirkan, sudah dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk rakyat Indonesia ya. Kita semua rakyat Indonesia sebagai penonton di pinggiran, kita
menonton dengan was-was kehadiran begitu banyak TKA Cina, dan di beberapa kita lihat juga di sosial media ya, mereka memiliki sikap, memiliki perilaku yang tidak seperti orang Indonesia begitu ya, seperti misalnya buang air besar sembarangan dan seterusnya ya, dan kemudian mereka juga berani terhadap aparat dan seterusnya begitu kan. Itu kan yang menjadi kegelisahan, menjadi kekhawatiran dari rakyat Indonesia, dan kekhawatiran itu harusnya diakomodir ya oleh pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah tetap hadir untuk melindungi tenaga kerja, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi rakyatnya, dibandingkan dengan pemerintah hadir memberikan pernyataan yang bahkan tidak berpihak kepada tenaga kerja Indonesia, kepada rakyat Indonesia, dan justru berkecenderungan untuk menyalahkan TKI ya. Kalau seandainya TKI, tenaga kerja Indonesia, yang memulai dari insiden ini, bisa dipahami ya, karena hak dan kewajiban mereka dibandingkan dengan TKA ternyata jauh sekali ya. Jadi gaji dari TKA itu sangat besar, jauh lebih besar daripada gaji TKI ya. Dan kemudian barangkali juga ya, saya berasumsi nih, bukan ada datanya, tapi saya berasumsi bahwa menurut apa yang mereka sampaikan di sosial media, perwakilan dari buruh yang bekerja di situ, mereka menerima perlakuan yang tidak sama dengan tenaga kerja asing. Mereka juga menerima fasilitas yang tidak sama juga, dan ini yang kemudian menimbulkan semacam rasa iri hati begitu ya, yang kemudian memacu kepada terjadinya bentrokan. Berikutnya lagi adalah soal perlindungan kepada karyawan ya. Ini kan kaitannya adalah dengan kewajiban dari perusahaan tersebut ya, ketika mempekerjakan tenaga kerja dari asal negara yang berbeda ya. Ini kan seharusnya menjadi pelajaran ya, karena kalau seandainya memang banyak perusahaan-perusahaan Cina atau perusahaan-perusahaan negara asing yang lain itu akan beroperasi di Indonesia, maka sejatinya regulasi atau pengaturan bagaimana interaksi antar tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing, hak dan kewajiban yang setara dengan kewajiban dan tugas yang serta achievement yang mereka bisa berikan, bukan karena mereka TKA atau TKI, itu sebetulnya juga harus menjadi satu regulasi dari pemerintah kepada perusahaan manapun, perusahaan siapapun yang bekerja di Indonesia. Dan sekali lagi ini saya berikan warning ya kepada pemerintah, kepada rakyat, bahwa peristiwa di Morowali Utara bisa jadi menjadi domino efek ya, kalau pemerintah tidak menyediakan cukup regulasi yang mengatur dan melindungi tenaga kerja, baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing. Kedua adalah hak dan kewajiban yang setara, sesuai dengan achievement, sesuai dengan tugas, sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa Morowali Utara ini, semua pihak, semua stakeholders yang terlibat di dalam bisnis ini, di dalam regulasi ini, dan yang menjadi pemangku kebijakan juga mendapatkan pelajaran dari peristiwa ini.